Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dan kami mau pakai waktu ini ya Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, untuk mengarahkan kehidupan kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkati hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengar. Roh Kudus yang beracara penuh dari awal sampai pada akhirnya. Berikan kami pencerahan, pengertian, dan hikmat Tuhan untuk memahami arti firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersama memulai perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup, kita sering mendapati diri menghadapi tekanan yang berat. Tekanan itu bisa berupa masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau hubungan dengan sesama. Ketika situasi menekan datang, tidak jarang hati menjadi goyah dan kekuatan terasa habis. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik kelemahan manusia, ada kekuatan yang tidak terbatas yang berasal dari Allah. Firman Tuhan yang menjadi nats perenungan kita hari ini terdapat di dalam surat 2 Korintus 4 ayat 7-9. Di sini yang paling disoroti saudara dalam perenungan hari ini yaitu kalimat tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, Rasul Paulus menggunakan gambaran bejana tanah liat untuk menjelaskan kondisi manusia. Pada zaman dahulu, bejana tanah liat adalah wadah sederhana yang mudah pecah, namun di dalamnya bisa tersimpan harta yang sangat berharga. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa manusia memang rapuh, tetapi di dalam kerentanan itu Allah menaruh kuasanya yang besar agar nyata bahwa kekuatan hidup bukan bersumber dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Konteks ayat ini ditulis ketika Rasul Paulus sedang menghadapi penderitaan dan tantangan berat di dalam pelayanannya. Ia mengalami tekanan dari luar maupun pergumulan dari dalam. Namun ia menegaskan bahwa meskipun dirinya lemah seperti bejana tanah liat, ada kekuatan dari Allah yang membuatnya tetap bertahan. Hal ini memberikan pengharapan bagi kita bahwa setiap tekanan hidup bukan akhir dari segalanya, tetapi sarana bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Melalui perenungan ini kita akan belajar bagaimana tetap kuat di tengah tekanan hidup. Kita akan melihat 4 kebenaran penting dari firman Tuhan yang menolong kita untuk bertahan, tidak menyerah, dan terus berjalan bersama Allah. Mari bersama-sama kita fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu menyadari kelemahan adalah awal kekuatan. Saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa dirinya seperti bejana tanah liat, rapuh, lemah, dan mudah pecah. Perumpamaan ini sangat relevan karena bejana tanah liat pada zaman dahulu adalah benda yang murah, biasa dipakai untuk keperluan sehari-hari dan tidak memiliki ketahanan yang tinggi. Dengan memilih gambaran itu, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa kehidupan manusia penuh keterbatasan. Namun kesadaran ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan diri secara berlebihan atau membuat orang berhenti berusaha. Justru sebaliknya, pengakuan atas kerentanan ini membuka jalan bagi manusia untuk belajar bergantung penuh kepada Allah. Disinilah letak paradoks iman Kristen, yakni semakin kita sadar akan kelemahan diri, semakin kita melihat betapa besarnya kuasa Allah yang menopang. Di dalam catatan sejarah gereja, saudara, kita menemukan bahwa orang percaya sering menghadapi situasi yang jauh melampaui kekuatan mereka. Jemaat mula-mula misalnya, hidup di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Romawi. Mereka tidak memiliki posisi politik, tidak punya perlindungan hukum yang kuat, bahkan secara ekonomi sering berada di lapisan bawah masyarakat. Namun justru di dalam keadaan lemah dan tidak berdaya itu, mereka menyaksikan bagaimana tangan Allah bekerja. Mereka mampu bertahan, iman mereka tidak padam, bahkan jumlah mereka terus bertambah dari hari ke hari. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kuasa yang melimpah itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah yang hidup.
Kesadaran akan kelemahan juga menolong kita untuk tidak jatuh di dalam kesombongan, saudara. Di dalam dunia modern, banyak menekankan pentingnya prestasi, pencapaian, dan kekuatan diri. Budaya semacam ini sering membuat manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita hanyalah bejana tanah liat. Betapapun tinggi jabatan, banyak harta, atau luas pengetahuan seseorang, pada dasarnya ia tetap rapuh dan fana. Semua itu bisa hilang di dalam sekejap. Dengan menyadari hal ini, hati kita akan terlatih untuk rendah hati dan siap menerima pertolongan yang datang dari Allah, bukan dari kemampuan diri. Lebih dari itu, pengakuan akan kelemahan membawa kita pada sikap yang realistis terhadap hidup. Banyak orang terjebak di dalam pola pikir bahwa mereka harus mampu mengatasi semua hal sendiri. Akibatnya, ketika tekanan datang, mereka merasa gagal atau hancur. Rasul Paulus justru menunjukkan jalan yang lebih sehat, yakni berhenti mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas dan mulai mengandalkan Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dengan demikian, kita terbebas dari kelelahan yang sia-sia dan diarahkan kepada sumber kekuatan sejati yang tidak pernah habis. Menariknya, Allah justru memilih untuk bekerja melalui kelemahan manusia. Disinilah letak misteri kasih karunia-Nya. Sama seperti bejana tanah liat yang sederhana tetapi dapat menyimpan harta yang sangat berharga. Begitu pula kehidupan manusia yang rapuh dapat menjadi wadah bagi kuasa dan kemuliaan Allah. Kelemahan bukan penghalang bagi Allah untuk berkarya, saudara, melainkan sarana supaya orang lain melihat bahwa kemuliaan itu benar-benar berasal darinya, bukan dari manusia. Dengan kata lain, tekanan hidup yang kita alami bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, melainkan kesempatan bagi Tuhan untuk menyingkapkan kekuatannya yang besar itu. Karena itu, langkah pertama untuk tetap kuat di tengah tekanan hidup adalah berani mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Pengakuan ini bukanlah tanda putus asa, melainkan pintu masuk menuju pengharapan. Dengan hati yang terbuka, kita membiarkan Allah bekerja, menopang dan memampukan kita melampaui keterbatasan kita. Pada akhirnya, justru di dalam kelemahan, kita menemukan kekuatan sejati yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Bersama kita masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu tekanan hidup bukan akhir segalanya. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ia tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya sering menghadapi tekanan yang berat. Ia bahkan berkata bahwa ia ditindas tetapi tidak hancur. Pernyataan ini menunjukkan sebuah realitas hidup, yakni hidup orang percaya tidak pernah bebas dari tekanan. Namun pada saat yang sama, Rasul Paulus menegaskan bahwa tekanan bukan akhir dari perjalanan iman. Masih ada penyertaan Allah yang membuat seseorang mampu bertahan. Di dalam sejarah pelayanan Rasul Paulus, kita melihat betapa sering ia menghadapi penganiayaan, penolakan, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan. Namun meski berada di dalam situasi yang hampir menghancurkan, Rasul Paulus tetap berdiri teguh. Hal ini menjadi pesan penting bagi kita, yakni tekanan hidup memang nyata, tetapi bukan penentu akhir dari kehidupan kita. Allah berdaulat atas segalanya dan Dia sanggup membawa kita melewati situasi paling sulit sekalipun. Jika kita renungkan, banyak orang cenderung memandang tekanan sebagai akhir dari segalanya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, mereka merasa tidak ada lagi harapan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan perspektif yang berbeda, saudara. Tekanan justru bisa menjadi sarana dari Allah untuk membentuk karakter, memperdalam iman, dan menyingkapkan kuasanya. Dengan demikian, tekanan bukan sekedar beban, melainkan juga proses yang Allah izinkan untuk membawa kita pada kedewasaan rohani. Seperti seorang atlet yang dilatih dengan beban berat agar ototnya semakin kuat, demikian pula Allah menggunakan tekanan hidup untuk membentuk kita. Tanpa tekanan, iman kita mungkin tetap rapuh dan mudah goyah. Namun melalui pergumulan, kita belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Dan dari situlah lahir keteguhan yang sejati, saudara. Rasul Paulus ingin agar jemaat Korintus memahami bahwa meski hidup ini penuh tantangan, mereka tidak boleh menyerah, karena Allah yang menopang selalu setia. Lebih jauh lagi, Rasul Paulus menyatakan bahwa meski ia dikejar-kejar, ia tidak ditinggalkan. Meski ia dihempaskan, ia tidak binasa. Kalimat ini mengandung makna historis yang dalam, yakni
Pada masa itu, orang Kristen sering menjadi sasaran penindasan, namun fakta bahwa mereka tetap eksis, bahkan semakin bertumbuh membuktikan kebenaran janji Allah. Tekanan yang dialami tidak menghancurkan mereka, justru membuat kesaksian iman semakin kuat dan nyata di mata dunia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang Allah izinkan untuk memperlihatkan betapa besar kuasa dan penyertaan-Nya. Kekuatan orang percaya tidak datang dari keadaan yang tenang, melainkan dari Allah yang selalu hadir di tengah badai kehidupan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, saudara, yaitu kuasa Allah menopang di tengah kerapuhan. Selain menekankan bahwa tekanan bukan akhir, Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa ada kuasa Allah yang menopang. Ia menulis bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, keberanian Rasul Paulus untuk bertahan bukanlah hasil usaha pribadi, saudara, melainkan anugerah yang terus-menerus ia terima dari Tuhan. Sejarah mencatat bahwa di dalam setiap tantangan, Rasul Paulus selalu menemukan penghiburan dari Allah. Ketika ia dipenjara, ia tetap menulis surat yang penuh sukacita dan pengharapan. Ketika ia ditolak, ia tetap melanjutkan pelayanannya dengan semangat yang sama. Hal ini tidak mungkin terjadi jika Rasul Paulus hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kuasa Allah nyata menopang langkah-langkahnya sehingga ia sanggup menghadapi segala sesuatu dengan iman yang teguh. Poin ini, saudara, juga sangat relevan bagi kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menghadapi tekanan, kita harus kuat dengan usaha sendiri. Namun kenyataannya kekuatan manusia selalu terbatas. Ketika kita mulai menyerahkan diri kepada Allah, kita akan menemukan bahwa ada kuasa yang lebih besar bekerja di dalam diri kita. Inilah rahasia mengapa banyak orang percaya dapat tetap berdiri teguh meski menghadapi situasi yang lebih berat. Lebih dari itu, Rasul Paulus menekankan bahwa kuasa Allah tidak hanya menopang, tetapi juga memberi arah. Ia tahu bahwa setiap langkah hidupnya ada di dalam rencana Allah. Kesadaran ini membuatnya tidak terjebak di dalam keputusasaan. Ia mengerti bahwa sekalipun ia mengalami penderitaan, semua itu berada di dalam kendali Allah. Kuasa Allah tidak hanya menjaga Rasul Paulus dari hal yang namanya kehancuran, tetapi juga memastikan bahwa hidupnya tetap berada di jalur yang benar. Kerapuhan manusia jika diserahkan kepada Allah dapat berubah menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Sama seperti lampu minyak di zaman kuno yang terbuat dari tanah liat, mudah pecah, namun ketika dinyalakan dapat memancarkan terang. Demikian pula manusia, saudara. Di dalam kelemahan kita, terang Kristus bisa bersinar lebih jelas, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Allah. Karena itu, kita tidak perlu takut terhadap kelemahan atau keterbatasan kita. Justru di sanalah kuasa Allah bekerja dengan lebih nyata. Rasul Paulus ingin meneguhkan jemaat bahwa mereka tidak perlu khawatir jika merasa rapuh, karena Allah sanggup menjadikan kerentanan itu sebagai wadah bagi kuasa Tuhan yang melimpah. Puji Tuhan. Dan bersama kita masuk kepada pembahasan yang keempat, saudara, yaitu hidup di dalam pengharapan yang teguh. Saudara, Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang kelemahan dan kuasa Allah yang menopang, tetapi juga menekankan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Tekanan hidup, penderitaan, dan segala kesulitan yang ia alami tidak membuatnya putus asa karena ia tahu ada tujuan yang lebih besar di balik semuanya. Hidupnya bukan ditentukan oleh keadaan dunia, melainkan oleh janji Allah yang kekal. Di dalam sejarah pelayanan Rasul Paulus, ia sering berada di ujung kehidupan. Namun yang membuatnya tetap kuat adalah keyakinan bahwa hidupnya berada di tangan Allah. Ia tahu bahwa sekalipun tubuhnya rapuh seperti bejana tanah liat, jiwanya aman di dalam Kristus. Inilah yang memberikan dorongan untuk terus melayani tanpa menyerah. Pengharapan inilah yang juga harus kita pegang di tengah tekanan hidup. Dunia bisa membuat kita tertekan, tetapi janji Allah memberikan kepastian bahwa kita tidak ditinggalkan. Hidup kita bukan sekadar tentang hari ini, saudara, tetapi juga tentang masa depan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dengan pengharapan itu, kita dapat melangkah maju meski keadaan di sekitar tampak gelap. Selain itu, pengharapan membuat kita bisa melihat tekanan hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita hanya melihat penderitaan dengan mata jasmani, kita akan mudah menyerah. Namun jika kita melihatnya dengan mata iman,
kita akan menyadari bahwa penderitaan adalah sementara, sedangkan kemuliaan yang Allah sediakan bersifat kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mampu bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Pengharapan juga membuat kita tetap teguh ketika orang lain meragukan kita, saudara. Tekanan hidup bisa datang dari penolakan orang lain, bahkan dari orang terdekat. Tetapi pengharapan di dalam Kristus memberikan keyakinan bahwa kita tetap berharga di mata Allah, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan ini kita bisa terus melangkah tanpa kehilangan arah. Oleh sebab itu, hidup orang percaya bukan hanya tentang bertahan di tengah tekanan, tetapi juga tentang melangkah dengan penuh pengharapan. Pengharapan inilah yang menjaga hati kita tetap kuat, membuat kita tidak mudah goyah, dan menuntun kita kepada kemenangan yang sejati, saudara. Di akhir kata dalam perenungan ini saya mau katakan, melalui surat 2 Korintus 4 ayat 7-9, kita belajar bahwa hidup manusia memang rapuh seperti bejana tanah liat. Namun justru di dalam kerentanan itu, Allah menaruh harta yang berharga, yaitu kuasanya yang besar. Kesadaran akan kelemahan bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan undangan untuk semakin bersandar kepada Allah. Kita juga melihat bahwa tekanan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Rasul Paulus memberi teladan bahwa meskipun ia menghadapi penderitaan yang berat, ia tidak hancur karena Allah selalu menopangnya. Tekanan justru menjadi sarana bagi Allah untuk menyingkapkan kuasanya yang melimpah dan membentuk karakter iman yang teguh. Lebih dari itu, kita diajak untuk menyadari bahwa kuasa Allah selalu bekerja di tengah kerapuhan manusia, saudara. Di dalam kelemahan kita, terang Kristus justru semakin nyata. Inilah rahasia kehidupan iman, yakni bukan kemampuan kita yang membuat kita bertahan, tetapi kasih karunia Allah yang menopang dari hari ke hari. Kita diminta untuk hidup di dalam pengharapan yang teguh. Tekanan hidup bisa datang kapan saja, tetapi janji Allah tetap pasti. Dengan pengharapan itu, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga melangkah maju dengan iman yang teguh, sampai pada kemuliaan kekal yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini mengalami kekuatan dari Tuhan di tengah tekanan kehidupan yang kita alami. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang banyak sekali mengingatkan kami hari ini bahwa kami adalah bejana tanah liat yang rapuh dan fana. Tetapi ketika Engkau bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan menaruh kuasa-Mu dalam hidup kami sehingga kami memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan menciptakan kami ada maksud tujuan Tuhan yang mulia, yang besar, yang agung. Tuhan berikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mau terus belajar ya Tuhan untuk menaruh harapan kami di tengah ketidakpastian hidup yang saat ini kami alami. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan iman tumbuhkanlah dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami semakin setia di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Engkau lebih daripada segalanya. Roh Kudus tolong kami untuk ingatkan kami dalam segala sesuatu yang kami alami, terkhusus di dalam pergumulan dan penderitaan yang mungkin kami alami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh aktivitas pekerjaan kami apapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, buka jalan. Lebih dari itu Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan. Dari itu untuk semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersama mengakhiri perenungan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.